Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab ya. Kalau pada hari ini kita sudah sampai di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita akan bersama-sama belajar tentang pengajaran Yesus bagaimana di sini di dalam Lukas pasal 21 yang bertema persembahan seorang janda yang miskin, bait Allah yang diruntuhkan dan permulaan penderitaan yang dalam ayat 1 sampai yang ke-19. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada siang hari ini kembali kami mengucap syukur atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan Engkau sendiri dan perkataan-perkataan yang Engkau sampaikan waktu Engkau hadir di dalam dunia, Engkau datang di dalam dunia, ialah dalam setiap perkataan-perkataan yang Engkau sampaikan pada masa itu juga berlaku dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh mengerti di zaman sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pendalaman Alkitab pada siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu semua di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Saya akan mulai dari ayat 1 sampai yang ke-4, yaitu persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam ayat 1 sampai yang ke-4, dalam kehidupan manusia secara manusia, apa yang Yesus katakan adalah suatu hal yang eh, sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana ketika seorang janda yang miskin ini hanya memberikan persembahan 2 peser keping ya, yang 2 peser kalau pada masa itu adalah mata uang yang paling kecil. Kalau zaman sekarang adalah mata uang yang paling kecil. Kalau di Indonesia mungkin kita mencari yang Rp50, kita tidak bisa menemukan ya saat ini paling terkecil kadang Rp100. Rp100 pun kalau kita kasihkan kepada orang, kadang orang itu tidak menerima, akan dibuang gitu saja. Dan ketika Yesus pada waktu itu Yesus mengajar di bait suci ya pada waktu itu. Bagaimana sebelumnya Yesus mengajar di bait suci ketika Yesus memberikan teguran yang keras kepada para imam, kepada para pemuka-pemuka agama pada waktu itu yang di mana di dalam kehidupan mereka di dalam pasal yang ke-20, kalau kita membaca pasal yang ke-20 ayat yang eh, di mana ayat yang 46 sampai 47 ya, pasal 20, Lukas 20 ayat 46 dan 47 yang bagaimana teguran daripada Yesus, bagaimana tentang waspada terhadap orang-orang, para pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar dan duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Dan itulah yang teguran-teguran yang disampaikan oleh Yesus yang diajarkan kepada para murid-murid dan pendengar pada waktu itu di dalam bait Allah. Dan itu teguran yang begitu keras yang pasti juga sangat menohok bagi para pemimpin pemuka agama pada waktu itu, ahli-ahli Taurat di dalam kehidupan mereka. Yang di mana di dalam kehidupan mereka, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4 ini, begitu kontras dengan kehidupan dari seorang janda yang begitu, kalau di sini adalah janda yang miskin, sudah janda miskin di dalam kehidupannya, tetapi dia mampu memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia seorang yang miskin memberikan semua apa yang dia miliki. Kalau sebagai seorang yang kaya ketika memberikan persembahan itu sangat mudah, sangat gampang bagi orang yang kaya pada waktu itu memberikan persembahan. Dan Yesus mengontraskan hal ini, pengajaran tentang seorang ahli-ahli Taurat yang menelan janda-janda miskin, yang mengelabui mereka, yang mereka merampok dari seorang yang miskin sekalipun, seorang janda yang miskin mereka rampok. Dan di sini Yesus memberikan suatu pengajaran yang begitu sangat menohok bagi orang-orang pada waktu itu. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa bertanya kepada murid-muridnya, bertanya pada orang banyak pada waktu itu, siapakah dari mereka yang terbanyak yang memberikan persembahan. Di sini Yesus memberikan yaitu suatu hal yang sangat, kalau secara manusia jasmani kita adalah sesuatu yang bukan yang
tidak masuk akal ketika Yesus menyatakan bahwa persembahan wanita ini adalah persembahan yang paling banyak menurut pengajaran Yesus. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan berapa jumlah yang diberikan oleh wanita ini atau seorang janda miskin ini, tapi bagaimana dia yang seorang yang miskin, dia hanya memiliki mungkin dua keping peser uang yang sangat rendah pada waktu itu, yang sangat kecil di penilaiannya, ukuran nilainya pada waktu itu. Dia memberikan persembahan dari semua harta benda yang dia miliki. Dia memberikan semuanya itu sebagai rasa ucapan syukur dia dalam kehidupannya kepada Allah, dalam persembahannya di bait suci pada waktu itu. Bukan suatu alasan ketika dia memberikan persembahan supaya dia memiliki nanti akan dilipat gandakan setiap apa yang dia persembahkan. Tidak, tetapi dia memiliki suatu ucapan syukur yang begitu dalam sehingga dia mampu memberikan persembahan yang kalau dipikir itu adalah kekayaannya yang mungkin ketika dia akan memberikan semuanya, dia tidak akan memiliki dia tidak akan memiliki mungkin yang untuk dimakan di dalam kehidupannya sehariannya. Beda dengan orang yang kaya di sini, bahwa dia mampu memberikan persembahan berapapun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukan dengan maksud supaya kita yang kaya, kita yang punya uang, kita memberikan persembahan sedikit. Seperti di mana Yesus memuji seorang janda yang miskin, yang walaupun sedikit tetapi Yesus memuji bahwa janda ini memberikan lebih banyak daripada orang yang kaya itu. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita nanti salah, kita Yesus saja memuji orang yang memberikan persembahan yang sedikit. Apalagi dan kita, kan kita sudah memberikan, yang penting kita memberikan persembahan dengan tulus, dengan ikhlas, walaupun sedikit kita memberikan dengan tulus. Tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin memiliki harta yang banyak atau yang kecukupan, ya kita memberikan bagaimana yang Tuhan sudah memberikan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita membalas setiap kebaikan Tuhan. Janda miskin ini memberikan persembahan yang begitu sangat kecil di mata dunia, di mata orang, di mata orang-orang sekitar, sangat kecil, sangat tidak. Kalau kita melihat mana cukup untuk bisa membantu untuk perawatan sebuah bait suci pada waktu itu, mana cukup untuk membiayai kehidupan dari para imam-imam, para ahli-ahli Taurat pada waktu itu sebagai pemimpin pemuka-pemuka agama, yang dimana di dalam kehidupan mereka kalau kita lihat bahwa mereka dalam kehidupan mereka mungkin menjadi orang-orang yang kaya pada waktu itu sebagai pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mana cukup untuk mencukupi kehidupan dari para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tapi di mata Tuhan, di mata Yesus pada waktu itu yang melihat secara langsung persembahan dari seorang janda ini, bagaimana ketulusan hatinya, bagaimana ketergantungan hidupnya bukan dari harta benda miliknya, bukan dari uang yang dia miliki, bukan dari setiap kekayaan yang dia miliki, tapi dia menggantungkan seluruh hidupnya. Dia mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu hal yang kontras di mata dunia, bagaimana mata uang yang kecil, Yesus menyatakan bahwa wanita ini memberikannya lebih banyak daripada orang-orang kaya pada waktu itu. Bisa saja pada waktu itu orang-orang yang kaya pada waktu itu mereka tersinggung. Oh, mana bisa, wong saya memberikan persembahan yang lebih banyak daripada wanita ini. Kenapa dikatakan bahwa wanita ini memberikan persembahan yang begitu banyak? Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, itulah pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan pada para pendengar pada waktu itu, yang juga orang-orang yang ada pada waktu di bait Allah. Ketika Yesus berikan pengajaran-pengajaran juga di dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan persembahan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang menjadi persembahan di dalam kehidupan kita, bukan nilai yang Tuhan nilai, bukan nilai dari mata rupiah yang Tuhan tentukan atau Tuhan lihat, tetapi dari setiap ketulusan hati kita, seberapapun, bukan terus kita milik harta banyak kita memberikan sedikit, tapi kita tulus, bukan hanya itu, tetapi ketulusan dari hati yang terdalam dari hati kita, bukan untuk mencari suatu pujian di dalam kehidupan kita ketika kita memberikan persembahan atau kita memberikan suatu korban kepada Tuhan, kepada gereja di mana kita berada, di mana kita berbakti. Biarlah dalam setiap kehidupan kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyatakan diri kepada Tuhan. Ya, memang bukan hal yang mudah ketika menilai hati seorang memberikan persembahan. Tapi di sini Yesus menilai hati dari seorang janda ini dengan ketulusan hatinya, dengan segala yang apa yang dia miliki,
dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itulah pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan di sini Yesus juga menyatakan bahwa di dalam pengajarannya di Bait Allah disambungkan bahwa ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, mungkin ketika murid-murid dan orang-orang yang pada waktu itu, di mana mereka mengagumi dari bangunan dari Bait Suci, bangsa Yahudi pada waktu itu mereka sangat mengagumi Bait Suci. Bagaimana Bait Suci atau Bait Allah itu adalah tempat di mana mereka sebagai eh, tempat untuk datang kepada Tuhan, bagaimana sebagai tempat untuk berkumpul dari bangsa Yahudi pada waktu itu. Di setiap perayaan-perayaan yang walaupun mereka tinggal mungkin di daerah-daerah terpisah dimanapun, mereka akan datang untuk melakukan peribadatan kepada Allah pada waktu itu, yaitu di Bait Suci ini. Bagaimana Bait Suci ini adalah tempat yang indah kalau pada masa itu eh, dilihat oleh orang, bagaimana dengan setiap bangunan-bangunan baik di dalam maupun di luarnya ketika dilihat sangat indah, sangat bagus. Tetapi di sini Yesus menyatakan bahwa kau suatu saat tidak akan melihat bangunan ini, tidak akan ada batu yang tersusun antara batu satu yang lainnya. Ini semua akan diratakan, akan dihancurkan. Itulah yang Yesus sampaikan atau nubuat yang akan tergenapi pada nanti ketika Yesus telah pengajaran yang disampaikan di zaman pada masa rasul-rasul pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-19 saya akan membacakan, yaitu di mana di dalam Ela memberikan yaitu permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata yang hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya Bapak Ibu, ketika Yesus menyatakan bahwa apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Sebagai seorang manusia, pasti yang namanya kalau zaman sekarang adalah seorang yang kepo ya. Ketika kita mungkin ada seorang yang menceritakan bahwa nanti mungkin ya mengatakan bahwa itu nanti rumah itu akan hancur, dan pasti kita akan kepo kapan. Ya, sama juga dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka bertanya kepada Yesus, bila manakah waktu itu akan terjadi, Guru? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi? Di sini murid-murid bertanya tentang kapan, bukan bertanya apa yang harus aku lakukan, tetapi di sini murid-murid menjadi kepo, mereka bertanya tentang kapan dan apa yang tanda-tandanya apa. Di sini Yesus memberikan suatu peringatan atau
pemberitahuan, yaitu nubuat yang dimana Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya. Bagaimana di dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu nanti ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, ketika mereka nanti ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan mereka, di dalam segala apa yang mereka kerjakan. Nanti masa-masa yang akan datang di dalam kehidupan mereka selanjutnya, mereka akan mendapati, yaitu kalau di sini Yesus menyatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan penyesat-penyesat yang akan mempergunakan dalam kehidupan mereka, mungkin mempergunakan nama daripada Yesus Kristus pada waktu itu, ataupun mereka menyampaikan bahwa akulah Mesias yang memberikan kelepasan dari bangsa Romawi, yang memimpin kamu dari penjajahan, ataupun dari Yesus Kristus yang memberikan suatu mujizat, berikan kesembuhan, yang pastinya di sini Yesus sudah mengajarkan, sudah memberikan suatu tanda-tanda atau persiapan supaya di dalam kehidupan dari para murid-murid ini nantinya, dalam murid-murid dan juga pada orang-orang pendengar pada waktu itu yang mendengarkan tentang pengajaran Yesus, bagaimana Yesus menyampaikan semua tentang suatu hal yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan kehidupan dari para murid dan pada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan dalam setiap kehidupan mereka. Hal ini akan terjadi, bagaimana banyak sekali orang-orang yang akan menyatakan bahwa mereka adalah Tuhan, mereka yang melakukan mujizat-mujizat, mereka yang melakukan mungkin setiap tanda-tanda yang sangat mengagumkan, yang walaupun di dalam tanda kutip mereka melakukan semuanya itu, di dalam tanda kutip, yaitu melakukan dengan mungkin kuasa-kuasa roh-roh lain, yaitu kuasa-kuasa gelap yang juga mampu menipu di dalam pandangan manusia, terus khususnya di dalam kehidupan para murid-murid ini, untuk supaya mereka waspada di dalam setiap kehidupan mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit campar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Di sini Yesus sudah memberikan suatu pesan terdahulu kepada para murid-murid, untuk supaya nantinya di dalam kehidupan mereka tidak kaget atau mereka takut karena menghadapi setiap peperangan yang harus dihadapi, peperangan dan pemberontakan, dan juga terjadi setiap bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan semuanya itu akan terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, itu akan datang segera yang lebih dahsyat. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kalau kita melihat di dalam kehidupan dari para rasul, di dalam pelayanan mereka setelah Yesus naik ke surga, mereka mungkin ya masih beberapa bulan, dari ketika Yesus naik ke surga, di dalam pelayanan mereka, dalam pengajaran yang mereka sampaikan, mereka banyak sekali ditolak di dalam kehidupan mereka. Seperti salah satu contoh di mana yang paling kita kenal adalah Petrus dan Yohanes, ketika mereka mengabarkan tentang siapakah Yesus, Yesus yang adalah seorang tukang kayu, yang kalau mereka mengenal tukang kayu, di mana mereka sudah menyalibkan dan membunuhnya. Bagaimana Yohanes dan Petrus menyampaikan itu, mereka ditangkap dan diperhadapkan dengan hadapan mahkamah agama, yaitu sebagai orang yang pintar agama pada waktu itu, untuk mengadili di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes. Tetapi di sini Petrus dan Yohanes, kalau kita membaca di dalam kisah para rasul, dalam perjalanan mereka, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mampu berbicara, menyatakan semua apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menyatakan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, sehingga para imam, para pemuka agama pada waktu itu, mereka menjadi takut dan mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Itu masih perjalanan awal mula perjalanan daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Di sini Yesus memberikan suatu
peringatan atau kewaspadaan kepada para murid-murid untuk supaya mereka waspada. Dan di sini Yesus tidak menceritakan kapan hal itu terjadi, tahun berapa ketika hal itu terjadi, tidak. Di sini Yesus tidak menceritakan yang walaupun murid-murid pada waktu itu yang murid-murid pertanyakan adalah kapan ya hal itu terjadi. Kapan bila mana itu terjadi. Di sini Yesus menceritakan bukan kapan terjadinya, tetapi yang akan terjadi adalah hal-hal yang terjadi ini. Bagaimana mereka harus tangkap, bagaimana peperangan akan terjadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Walaupun juga hal itu sudah terjadi pada waktu itu ketika di dalam kehidupan dari murid-murid pada waktu itu, mereka juga menghadapi setiap peperangan-peperangan bagaimana ketika kita melihat peperangan perang dunia satu, perang dunia kedua, bagaimana itu masih permulaan, belum belum akhir dari segalanya. Mungkin kalau nanti akhir dari segalanya, peperangan lebih besar di dalam dunia akan terjadi di dalam dunia ini. Dan di sini Yesus memberikan suatu kewaspadaan kepada para murid-muridnya untuk supaya mereka waspada di dalam kehidupan mereka. Mereka pasti akan ditangkap, mereka akan pasti akan dijebloskan ke dalam penjara oleh karena nama Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 tadi mencatatkan bahwa mereka tidak akan pernah melihat batu ini tersusun rapi lagi. Mereka akan melihat bahwa bait Allah itu akan hancur pada waktunya. Benar apa yang terjadi ketika Yesus menyampaikan setiap pemaparan atau setiap apa yang akan terjadi di dalam kehidupan para murid-muridnya pada waktu itu. Apa yang akan terjadi juga kepada orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu di dalam kehidupan mereka. Dan juga ini berlaku di dalam setiap kehidupan manusia pada waktu itu, bahwa peperangan akan terjadi. Perpecahan akan terjadi. Mungkin penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pengikut Kristus juga akan terjadi. Tapi di sini untuk menjadi suatu kesiapan bagi semua orang-orang pada waktu itu, rasul-rasul pada waktu itu, di mana ketika rasul-rasul menyatakan bahwa kapan hal ini terjadi, Yesus tidak menyatakannya. Tetapi semuanya itu benar-benar terjadi kalau kita membaca di dalam sejarah dari bangsa Israel, mungkin dari sejarah dunia, bahwa bait Allah itu diruntuhkan atau dihancurkan yaitu pada tahun 70 ketika 37 tahun ya, 37 tahun setelah kenaikan Yesus. Bagaimana semua yang diucapkan Yesus semua terjadi di tahun yang ke-70 setelah Masehi, di mana di bawah pimpinan Jenderal Titus. Bagaimana bait Allah itu dihancurkan begitu rupa sehingga tidak ada batu yang tersusun dengan rapi antara batu satu dengan yang lainnya. Mengapa hal itu terjadi? Karena kalau kita tahu, kalau kita membaca bagaimana bait Allah itu dibangun dengan begitu sangat megah, dengan dilapisi emas, sehingga ketika itu dibongkar atau dibongkar dan dibakar, ketika bait Allah itu diruntuhkan dan dibakar, semua emas itu meleleh sampai ke celah-celah antara batu satu dengan yang lainnya, pasti ada celah, dan sehingga mereka mengambil emas, supaya mengambil emas ya dengan cara didongkel untuk supaya emasnya dapat diambil. Dan itulah yang terjadi setelah nubuat yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Dan di dalam ayat yang ayat yang ke-11, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti yang terjadi sebelumnya, baru-baru awal pelayanan Yohanes dan Petrus, dan juga pada murid-muridnya pada waktu itu, yang bagaimana kita melihat ketika murid-murid Yesus, para rasul, mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Kalau juga kita melihat dari Stefanus sebagai seorang pengikut Kristus pada waktu itu, di mana dia ketika memberitakan tentang siapakah Yesus, dia harus mati dengan dirajam batu, dianiaya begitu rupa oleh karena Kristus. Dan juga para rasul pada waktu itu setelah beberapa tahun dalam pelayanan mereka, kalau kita membaca dalam sejarah-sejarah tentang para rasul, bagaimana para rasul ini tidak mati dengan mati yang mungkin sakit tua atau mati dengan jalan terus di rumah terus mati, tidak. Mereka mati karena iman mereka kepada Tuhan dengan aniaya yang mereka harus hadapi. Oleh karena iman mereka kepada Allah, mereka harus ada yang mati di salib, dibalik seperti Petrus, dan mati digoreng, mati diancung seperti Yohanes yang mati dibuang di Pulau Patmos yang harus diasingkan. Banyak lagi semua dari para murid-murid Yesus, para rasul-rasul, ketika mereka di dalam pelayanan mereka, ketika mereka ditangkap untuk
diadili, mereka bisa menjawab setiap semua apa yang dipertanyakan. Dalam penangkapan yang mereka lakukan, di dalam apa yang mereka alami, mereka tidak ketika mereka ditangkap, mereka tidak menyerah atau ya wis apa adanya atau wis pasrahlah kepada Tuhan. Wis Tuhan, aku nggak mau apa-apa ketika aku ditangkap karena namamu, ya wis lah. Tidak. Tapi mereka ketika mereka ditangkap oleh karena kesaksian mereka, mereka menjadi saksi. Mereka bukan diam, tetapi mereka makin menjadi di dalam kesaksian mereka, di dalam kehidupan mereka. Mereka semakin menyaksikan Kristus, mereka menyaksikan tentang siapakah Yesus itu, siapakah Yesus yang mereka disalibkan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Di sini para murid, kalau kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya ketika dia ditangkap di dalam penjara, dia tidak diam, dia bersaksi, dia menyaksikan semuanya itu, dia bernyanyi, dengan dia memuji Allah, dengan dia berdoa memuji Allah, maka itu menjadi kesaksian dan banyak dari para yang ditawan pada waktu itu mereka percaya kepada Tuhan, juga para pemimpin pada waktu itu, pemimpin penjara, kepala penjara, mereka juga percaya kepada Tuhan oleh karena kesaksian mereka. Dan hal itu yang disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya untuk supaya mereka jangan berusaha untuk memikirkan bagaimana pembelaan mereka nantinya ketika mereka ditangkap. Ketika kita karena Yesus pasti tahu bahwa ketika mereka ditangkap, ketika mereka hanya memikirkan bagaimana pemikiran manusia, mereka pasti tak akan kesusahan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Mereka mungkin pasti bukannya menjadi saksi atau berkat, mereka pasti akan perang. Seperti kalau kita melihat bagaimana ketika Yesus ditangkap, Petrus yang dia seorang murid yang begitu sangat kalau kita melihat begitu sangat berani ya, kalau kita berani bagaimana ketika Yesus ditangkap, dia menghunus pedang. Dan ketika mereka dalam pelayanan mereka, ketika mereka melakukan setiap pelayanan di mana Yesus sudah menyampaikan hal ini untuk supaya mereka tidak tidak memikirkan setiap bagaimana pembelaan mereka nantinya ketika mereka ditangkap, apa yang harus aku katakan karena aku tidak bisa berbicara, apa yang aku harus katakan ketika aku ditangkap. Tetapi di sini Yesus sudah memberikan suatu pesan kepada mereka supaya mereka menyerahkan semuanya itu. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap kehidupan para rasul-rasul ini. Yang pastinya di dalam kehidupan para rasul-rasul ini ketika mereka melakukan setiap penginjilan di dalam kehidupan mereka, Yesus pasti sudah tahu bahwa nanti hal itu akan terjadi. Nanti hal itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan dari para murid-muridnya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga Yesus memberikan suatu pesan kepada mereka untuk supaya mereka mempersiapkan di dalam kehidupan mereka, untuk supaya mereka waspada dalam setiap hidup mereka. Dan sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Nah, itulah yang Yesus sampaikan kepada mereka. Seperti salah satu dari yang paling kita kenal adalah Petrus dan Yohanes tadi, bagaimana mereka tidak dapat ditentang oleh lawan-lawan mereka. Dan banyak kisah atau sejarah lainnya dalam penangkapan-penangkapan yang dialami oleh para rasul. Mereka juga dapat menjawab setiap pertanyaan, dan setiap pertanyaan yang mereka pertanyaan yang mereka jawab dan jawaban yang mereka sampaikan membuat yang mempertanyakan itu menjadi bingung, dan mereka tidak bisa menentang semua apa yang Tuhan sampaikan melalui murid-murid itu, melalui para rasul, mana Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka. Dan ayat yang ke-17, ayat yang 16, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan inilah jadi suatu, sepertinya kita menjadi suatu beban di dalam kehidupan kita sebagai ketika kita mengikut Kristus. Kok mengikut Tuhan Yesus itu sepertinya tidak enak kalau kita membaca di sini ya. Sepertinya nantinya akan mengalami penganiayaan, mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh sanak saudaranya, keluar tetangga kanan kiri. Bahkan kalau di sini Yesus menyatakan bahwa kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama. Benar, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hal ini memang benar terjadi di dalam kehidupan daripada para rasul pada waktu itu.
dan juga terjadi di masa sekarang, di masa saat kita ada saat ini. Kalau kita melihat bagaimana ketika orang-orang Kristen di masa-masa sekarang pun, hal ini juga terjadi di dalam orang-orang Kristen yang benar-benar orang-orang Kristen yang benar-benar mengakui bahwa dirinya adalah orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang tidak mau berkompromi dengan setiap mungkin hal-hal yang dosa, kompromi dengan setiap tindakan-tindakan yang dipandang oleh manusia adalah suatu hal yang wajar atau suatu hal yang baik atau suatu hal yang dapat menguntungkan di dalam kehidupannya. Ketika orang Kristen tidak mau berkompromi dengan semuanya itu, mungkin ya kalau kita lebih mudahnya kompromi dengan setiap korupsi mungkin yang ketika kita melihat di negara kita bagaimana korupsi juga sudah merajalela, menggurita, ya korupsi sudah menggurita, bagaimana korupsi yang berjamaah, korupsi yang banyak seperti yang baru terjadi di sebuah kota di Jawa Timur. Mereka anggota dewan korupsi berjamaah banyak. Bagaimana kalau kita melihat bahwa kita membaca ada nama-nama mungkin mereka beragama atau agama Katolik atau Kristen, yang pasti dari namanya kita bisa tahu ketika mereka berkompromi dengan korupsi yang terjadi itu, ya mereka tidak akan pernah dibenci. Tapi mungkin ketika mereka berkompromi, ya kalau kita melihat tidak mau berkompromi dengan korupsi itu, bisa saja mereka akan dibenci. Wah, sok suci kamu, sok alim, sok apa ya pasti ya. Ketika mereka tidak mau berkompromi dengan setiap dosa-dosa yang ada di dalam dunia, yang mana kalau dunia melihat bahwa itu adalah suatu hal yang rugi kalau kita tidak kompromi, rugi kalau kita tidak melakukan ini, rugi kalau kita tidak melakukan setiap hal-hal yang mungkin dipandang oleh manusia itu hal yang mengenakkan, tetapi di hadapan Tuhan adalah suatu hal yang dosa. Dan di situ pasti akan terjadi dalam kehidupan kita penganiayaan atau hal-hal yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan atau para pengikut Kristus pada waktu itu, para rasul, bukan sesuatu yang harus mereka alami penghinaan atau hal mereka dibenci, bukan sesuatu karena kejahatan yang murid-murid lakukan atau sesuatu hal yang murid-murid lakukan sehingga mereka dibenci, bukan, tetapi oleh karena Kristus mereka dibenci. Oleh karena Kristus yang mereka saksikan, itulah yang mereka benci. Mengapa? Karena mereka menceritakan setiap apa yang Kristus lakukan. Bagaimana kalau kita melihat di zaman Yesus, para imam, para orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang terkemuka pada waktu itu, mereka tidak suka dengan Yesus. Sehingga ketika ada orang yang menceritakan tentang Yesus, siapakah Yesus, pastilah daya upaya mereka lakukan, yaitu menghasut banyak orang untuk supaya menolak, untuk supaya kalau bisa ya dibunuh saja orang yang menceritakan tentang Yesus, kalau bisa dimusnahkan saja. Seperti Rasul Paulus sebelumnya, dia juga melakukan setiap hal itu, tindakan-tindakan itu. Dia berusaha untuk memusnahkan orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada waktu itu dengan kuasa, surat kuasa yang dia terima dari pemimpin agama pada waktu itu. Dan hal ini juga berlaku di dalam kehidupan, di dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi pengikut Kristus, pasti kita akan mengalami penderitaan. Ya tidak selalu ya, tidak selalu kita mengalami penderitaan. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus, bukan penderitaan oleh karena perbuatan kita sendiri atau kesalahan yang kita lakukan sehingga kita menderita, atau kelalaian dalam kehidupan kita sehingga kita sepertinya diasingkan, sepertinya kita dibenci oleh orang, bukan itu, tetapi oleh karena Kristus yang kita ceritakan, oleh karena pengakuan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dibenci oleh orang oleh karena Kristus, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk supaya kita tetap bagaimana iman percaya kita kepada Kristus, itu yang pasti Tuhan akan menjadi pembela di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat banyak juga para misionaris, para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami ini, bagaimana ketika mereka melakukan pelayanan penginjilan, tidak sedikit dari mereka yang harus mati oleh karena Kristus. Mereka harus dianiaya, mereka tolak mentah-mentah, mereka ditolak, bukan hanya ditolak tetapi mereka dibunuh di dalam pelayanan mereka. Di dalam pelayanan yang mereka alami, tidak memutus semangat dari setiap hamba-hamba Tuhan yang lainnya, bagaimana mereka juga tetap masih memiliki visi untuk
dapat memenangkan banyak jiwa, mungkin di suku-suku terdalam, suku-suku terasing. Di sini Yesus sudah memberikan suatu peringatan, waspadaan kepada setiap para pengikut-pengikutnya untuk supaya mereka selalu waspada, untuk mereka selalu di dalam kehidupan mereka, bahwa semuanya itu nanti pasti akan terjadi di dalam kehidupanmu. Pasti nanti akan terjadi dalam setiap pengiringanmu, pelayananmu kepada Tuhan. Sekecil apapun mungkin penderitaan yang harus kamu alami di dalam kehidupanmu ketika kamu mengikut Kristus, ketika kamu menjadi murid Kristus, murid Yesus. Bagaimana Tuhan menginginkan di dalam setiap kehidupan dari para murid-muridnya untuk mereka boleh tetap percaya, mereka beriman kepada Tuhan, dan di mana mereka akan dibenci, bahkan akan dibunuh. Itulah yang akan dialami oleh para murid-murid juga pada orang-orang Kristen pada masa kini, yang mereka ketika mereka mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mereka akan dibenci oleh sanak saudara mereka. Mungkin bisa jadi mereka diserahkan oleh sanak saudara mereka kepada orang-orang yang membenci mereka untuk supaya mereka orang-orang yang percaya ini supaya dipenjara ataupun disiksa ataupun dikucilkan dari lingkungan mereka, dari lingkungan kehidupan mereka. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Di sini Tuhan berikan suatu penekanan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bagaimana Yesus itu, Allah itu sangat peduli di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana sehelai rambut yang jatuh pun Tuhan itu mengetahui, Tuhan memperhitungkannya. Bagaimana dengan kehidupan manusia, bagaimana dengan kehidupan kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti menjagai, Tuhan pasti memperdulikan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bagaimana kalau kita melihat, kita mendengar di mana ada murid-murid yang dapat bertahan di dalam hidup mereka? Ketika mereka mengabarkan tentang Yesus, mereka semuanya mati. Mereka tidak ada yang hidup sampai sekarang. Mereka tidak ada yang hidup mungkin sampai tua seperti Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos yang diasingkan. Apa yang dikatakan Yesus sepertinya di mana kalau kita melihat sekarang tidak ada yang hidup. Mana mereka ada yang hidup sampai lama? Tidak. Tapi di sini Yesus memberikan suatu pengajaran kepada mereka, memberikan suatu pengajaran kepada mereka bagaimana bukan hidup secara jasmani, tetapi Yesus adalah kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup, yaitu hidup setelah kehidupan ini, hidup setelah dari kematian kita, kematian secara jasmani, kita akan mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Dia di surga. Itulah yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan para murid pada waktu itu, ketika Yesus melihat seorang janda yang miskin memberikan persembahan dari ketulusan hatinya, dari harta bendanya, dari kekayaannya, 2 peser mata uang yang itu kecil di mata dunia, itu kecil di mata orang-orang pada waktu itu yang tidak berharga pada waktu itu. Tapi Yesus memuji persembahan dari seorang wanita ini, bahwa wanita ini memberikan persembahan yang lebih banyak dari orang-orang pada waktu itu, oleh karena ketulusan hatinya, oleh karena ketergantungan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, bukan dengan apa yang dia miliki. Dan Yesus juga memberikan suatu peringatan kepada para murid-muridnya di dalam kehidupan mereka, bagaimana semua yang akan terjadi ke depannya untuk supaya mereka waspada. Bagaimana ketika mereka melihat bait Allah yang begitu megah, bait Allah yang begitu sangat indah, yang dimana semua orang, semua bangsa melihat dan memuji akan keagungan, keindahan bait Allah. Dan Yesus menyatakan bahwa semuanya itu nantinya akan hancur, luluh lantak, tidak akan ada batu yang tersusun rapi di atasnya. Dan benar semuanya itu terjadi ketika 37 tahun setelah kematian Yesus, bagaimana semuanya itu terjadi. Dan Yesus mengajarkan suatu kewaspadaan juga kepada para murid-muridnya pada waktu itu dan pendengar pada waktu itu, supaya mereka waspada di dalam kehidupan mereka dengan pengajar sesat, dan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias yang memberikan kelepasan kepada bangsa Yahudi untuk lepas dari bangsa Romawi penjajahan, dan untuk memberikan kepada mereka yang sakit dengan mereka mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan Kristus dalam kehidupan mereka sebagai nabi-nabi palsu, untuk menyesatkan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan untuk supaya di dalam kehidupan para murid, untuk mereka waspada, untuk supaya mereka tidak memikirkan setiap pembelaan-pembelaan yang harus mereka pikirkan untuk membela di dalam kehidupan mereka ketika mereka ditangkap, ketika mereka diperhadapkan di mahkamah agama.
Dan semua apa yang Yesus sampaikan, semua sudah terjadi pada waktu itu, pada murid-murid pada waktu itu. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam masa sekarang, bahwa bagaimana hal ini juga dalam setiap kehidupan kita, bagaimana Tuhan melihat setiap ketulusan, bagaimana Tuhan melihat setiap ketergantungan hidup kita, memberikan persembahan kehidupan kita kepada Tuhan, berikan apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan ketergantungan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa percaya bahwa Allah selalu mempedulikan dalam kehidupan kita. Sehelai rambut yang jatuh, Allah peduli. Bagaimana dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan? Tuhan juga memberikan suatu peringatan kepada kita untuk kita selalu waspada di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau memikirkan bagaimana kita membela dalam pembelaan-pembelaan kita, tetapi kita percaya kepada Allah. Ketika kita dalam kepercayaan kita kepada iman kita kepada Allah, kita mungkin harus diperhadapkan dengan setiap masalah-masalah yang harus kita hadapi, bukan masalah yang kita buat, tetapi masalah oleh karena iman kita kepada Allah. Itulah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan membela di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan dengan hikmat kuasa, dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap masalah di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita dapat mampu menghadapi setiap mungkin permasalahan, tantangan yang harus kita alami ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki beban oleh karena beban hidup dalam kehidupan kita, oleh karena Kristus kita dibenci oleh banyak orang, oleh karena Yesus, oleh karena kita menjadi murid Yesus, kita dibenci oleh banyak orang, di mana Yesus sudah berjanji, Yesus peduli dalam setiap kehidupan kita. Yesus peduli dalam setiap apa yang kita alami. Sehelai rambut yang kita miliki yang jatuh, Allah peduli, Allah mengetahui, Allah memperhatikan semuanya, apalagi kehidupan kita. Apa yang kita alami saat ini, percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan yang lebih, kehidupan kita, kehidupan dalam surga. Ketika kita mungkin harus mati di dalam kehidupan di dunia saat ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Allah. Biarlah pendalaman kita pada siang hari ini boleh berikan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita memiliki kewaspadaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, untuk kita selalu waspada di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita tidak hanya memikirkan dalam setiap kehidupan kita bagaimana pembelaan kita, bagaimana memikirkan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kita percayakan semuanya kehidupan kita, dengan kita tetap berdoa, dengan kita tetap berjaga, dengan kita tetap kerja sesuai dengan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Kau ajarkan, yang Kau sampaikan, yang Kau perkatakan pada masa itu, yang dimana juga itu berlaku di dalam setiap kehidupan kami, untuk mengajar dalam setiap hidup kami, bagaimana kami harus hidup mempercayakan sepenuhnya hidup kami kepada Engkau. Bahwa Engkau yang Allah yang sangat peduli di dalam setiap kehidupan kami. Sehelai rambut yang jatuh pun Engkau memperhatikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.